فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-hadis tsani wassalasun wa ba'dal mi'ah wa alaf 1132 wa an Jabir radhiyallahu anhu Abu Abdillah Jabir bin Abdillah As-Sulami, Jabir bin Abdillah ibn al-Haram As-Sulami Al-Madani Al-Khazraji, iya Al-Ansari, salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Rawahu Muslim. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Rawahu Muslim. Maksudnya dijelaskan oleh para pensyarah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang lain, yaitu pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Berarti selama dia sholat, dia masih terpisah dari kesyirikan dan kekufuran. Dari sisi ini ya, kecuali kalau dia berbuat kufur dari sisi yang lain ya salah sendiri. Cuma dari sisi ini, sholat, sebagaimana sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran, sholat juga menghalangi orang itu dari kekufuran dan kesyirikan. Nah, barang siapa dia meninggalkan sholat, berarti dia telah membuang pembatas antara dirinya dengan kesyirikan dan kekufuran. Berarti dia dihukumi musyrik dan kafir, memutuskan hubungan dari Allah dan malah menaati setan dan menaati hawa nafsunya. Masalah menaati hawa nafsu jelas. Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Termasuk keburukan adalah meninggalkan sholat. Orang yang menaati hawa nafsu berarti masuk dalam syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Wa inna ta'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian menaati mereka, sungguh kalian adalah musyrikun. Bagaimana rela meninggalkan rukun, salah satu rukun Islam yang terbesar demi menaati keinginan hawa nafsunya itu, berarti memang dia telah menyembah hawa nafsunya itu. Allah Ta'ala telah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Maka bagaimana pandanganmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, yaitu hawa nafsunya memerintahkan apapun dia asal mau saja. Maka orang ini telah berbuat syirik. Belum lagi syirik kepada setan. Setan memerintahkan untuk orang-orang itu mengikuti kebiasaan dia, tidak mau sujud, tidak mau sholat. Berarti yang tidak mau sholat berarti ikut setan. Berarti dia telah menyembah setan. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Bukankah aku telah memberikan perintah kepada kalian wahai bani Adam agar kalian jangan menyembah syaitan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas untuk kalian. Namun sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan dari kalian kelompok-kelompok yang banyak. Maka apakah kalian tidak memikirkan itu? Berarti orang yang tidak sholat, berarti dia telah menyembah syaitan. Karena syaitan yang menghalangi manusia dari sholat dan seterusnya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala telah mengatakan, Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Hanyalah khamar, perjudian,
Demikian pula ansab, yaitu berhala-berhala itu adalah najis, termasuk dari amalan setan. Maka jauhilah itu agar kalian beruntung. Setan itu hanyalah menginginkan dengan khamr dan perjudian tadi untuk menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Tayyib. Maka maukah kalian berhenti? Ini menunjukkan setan memang sangat ingin kita itu tidak mengingat Allah. Setan ingin untuk kita tidak sholat. Maka barang siapa menaati keinginan setan sehingga dia tidak sholat, berarti dia ini adalah orang musyrik. Nah, kalau orang musyrik jelas apa? Dia kafir juga. Karena berdasarkan ayat hadis ini dan dalil-dalil yang banyak sekali. Maka ya. Iya, kalau sampai meninggalkan 5 sholat. Kalau 3 atau 4, ini ulama berselisih pendapat. Yang rajih kata Imam kalau tak salah siapa, Imam Al-Wadi'i dalam fatwa yang ana baca itu dan ana catat. Dia beriman kata sholat itu wajib. Betul. Makanya sholat ini khusus memang. Walaupun dia yakin sholat itu wajib, tetapi dia meninggalkan kelima-limanya, maka tidak ada jejak Islam pada dirinya. Karena dalam sholat ada syahadat, dan sholat adalah rukun Islam. Gimana dia meninggalkan rukun Islam dengan sengaja? Dan dalil yang banyak sudah menunjukkan itu. Nah, makanya nanti akan ada dalil-dalil yang berikutnya yang menunjukkan itu. Memang ini diperselisihkan oleh para ulama tentang ini. Tapi yang betul adalah meninggalkan sholat yang 5, maka dia adalah kafir. Kalau hanya 3 atau 4, tidak sampai kafir, tapi fasik dan berbahaya. Nabi sudah mengatakan, man taraka sholatal asar habita amaluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka amalannya gugur. Bagaimana meninggalkan 5 sholat? Tentunya apa? Memang Islamnya gugur dia. Dari sholat bulan-bulan tertentu saja. Nah itu bulan puasa ada sholat. Memang itu jelas. Puasa dia sholat. Memang. Lepas bulan lain tak ada. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ketika dia meninggalkan 5 sholat dia kafir. Nah, ketika dia sholat, dia masuk Islam lagi. Karena dalam sholat sudah ada syahadat. Ya memang resiko besar sekali. Naudzubillah. Menurut pendapat yang rajih, dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz, dan juga Syekh Shalih Fauzan, orang yang meninggalkan 5 sholat dia kafir. Berarti apa? Istrinya bukan istrinya lagi, tidak halal bagi dia. Walaupun mungkin bagi pemerintah ya sudah hukum seperti biasa, berlaku dia muslim, tapi di sisi Allah berarti dia telah melakukan sesuatu yang tidak layak, yaitu perzinaan, harus fasakh. Karena orang yang murtad berarti pernikahannya batal seketika, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan, tidak berhak dikubur di pekuburan muslimin. Apa bukti dia muslim? Dia tidak mau sholat. Padahal dulunya 50, sekarang cukup 5 sholat saja, itu pun tak mau. Maka apa bukti dia muslim? Tidak ada. Memang meremehkan. Dengan adanya fatwa-fatwa tak apa, nanti boleh dikodok setiap akhir tahun dikodok. Yang tak mampu mengkodok tak apa, kami siap mengkodokkan untuk kalian, bayar sekian. Gara-gara fatwa ini orang jadi sangat malas. Segalanya boleh disettle dengan bayar ustadz, nanti ustadz yang mengkodok. Memang jadi hancur urusan. Naudzubillah. Nah, kita lihat dalil-dalil yang lain. Al-hadisus salis wa salasun ba'dal mi'ah wa alf. Wa an Buraidah radhiyallahu an Ibnul Hasib Al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, yaitu orang kafir kalau dia bersyahadat dan salat, maka berarti apa? Dia tidak boleh diperangi karena sekarang dia adalah seorang muslim. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Berarti Nabi tidak lagi wajib menahan diri terhadap harta dan darah orang tadi. Karena orang itu membuktikan dirinya tidak layak mendapatkan janji dari Nabi. Janji untuk ditahan.
Karena telah kita lewati dari dalil yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka bertaubat, yaitu taubat dari kekufuran, berarti apa? Masuk Islam, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka bebaskan jalan mereka. Inilah perjanjiannya. Dan Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertaubat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama ini. Kata Imam Ibnu Utsaimin, ini menunjukkan kalau mereka tidak sholat dan tidak zakat dan tentunya tidak syahadat, maka mereka berarti apa? Tidak memenuhi 3 syarat tadi, berarti bukan saudara kita. Allah menyebutkan mereka menjadi saudara kalau memenuhi 3 syarat ini. Dan inilah pendapat jumhur sahabat, bahkan telah dinukilkan ijma' tentang itu. Ijma'nya dinukilkan di dalil yang berikutnya. Kita baca hadisnya di situ. Sebelum itu, kita habiskan dulu pembahasan ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memang diperintahkan untuk memerangi umat manusia seperti dalil yang telah kita lewati. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah, dan seterusnya itu yang telah kita lewati. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka mengerjakan itu, mereka telah melindungi dariku darah dan harta mereka. Inilah perjanjiannya. Selama mereka memenuhi 3 syarat, yaitu bersyahadat, melakukan sholat, menunaikan zakat, maka mereka dilindungi darah dan harta karena mereka adalah kaum muslimin. Namun jika mereka meninggalkan sholat, berarti telah menggugurkan 1 syarat. Telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, suatu perkara jika digantungkan pada beberapa syarat, maka semua gantungan tadi menjadi syarat sah. Apabila satu tidak dipenuhi, maka yang lain pun tidak terpenuhi. Yang lain dianggap belum ada. Ma'ruf, kalau kita ingin kerja di mana harus tertulis di situ memenuhi 10 syarat. Kalau ada 1 syarat yang tidak terpenuhi, kita akan ditolak. Nah, demikian pula dalam masalah ini. Kalau sampai 1 dari 3 tadi tidak terpenuhi, berarti masih apa? Masih belum selamat darahnya atau hartanya atau kedua-duanya. Berarti sholat inilah sebagai jaminan keamanan dari darah-darah yang mungkin tertumpah atau harta yang mungkin akan dirampas dan sebagainya, menjadi faidnya kaum muslimin. Kita ambil ya. Perang, tapi itu pemerintah, bukan kita ya. Itu tugas pemerintah. Nah, pemerintah akan ditanya oleh Allah, sudah menjalankan ini belum? Atau membiarkan orang sholat kah, tidak sholat, tidak peduli, tak ambil berat, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Karena ini bagian dari takwa. Dengan adanya ketakwaan, negeri jadi makmur, berkah jadi datang. Tapi kalau takwa hilang, maka azab akan datang. Makanya ini demi keselamatan semua, hendaknya digalakkan sholat itu. Cuma ya yang terjadi ya, yang waliul amr nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Apakah pemerintah sudah menegakkan ini? Demikian pula waliul amr dari kalangan para pemuka agamanya, apakah sudah menggalakkan itu dan menjelaskan syariat dengan benar, ataukah justru cuai dalam masalah ini dan seterusnya. Ini untuk orang yang dah Islam lah. Ya. Orang yang bukan untuk non-Muslim lah. Untuk orang yang dah Islam, lepas tu dia tak solat, baru diperangi. Betul. Yang non-Muslim, mereka ada bayar jizyah, ada peraturan jizyah. Kalau pemerintahnya menegakkan itu, kalau tak, pemerintah akan ditanya lagi. Kenapa semuanya harus bayar jizyah? Muslim dan kafir semuanya harus bayar. Tak betul. Harusnya orang kafir aja yang membayar jizyah itu. Semuanya dipukul rata jadi pajak. Tak betul sebenarnya. Cuma ini hanya untuk orang Muslim yang tidak mau sholat, diperangi. Orang kafirnya, mereka sudah bayar jizyah, ya sudah. Sudah bayar ufti ke negara. Kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam.